Norwegia berhasil menang atas Macedonia pada babak ke-7 Olimpiade Catur. Pahlawan besar kita Magnus Carlsen melanjutkan parade kemenangannya dengan mengalahkan Grandmaster Zvonko Stanoyevski dalam pertarungan 69 langkah. Saya tentu tidak akan membahas panjang lebar dan akan memulai analisa di langkah 45. Sekarang adalah giliran Magnus melangkah. Dia bermain sebagai putih, dan meski jumlah pion sama banyak, tapi Magnus punya pion mayoritas 2:1 di sayap menteri. Maka itu berarti Magnus akan bisa menciptakan pion bebas. Magnus mendorong B4, dan terserah apapun jawaban hitam, Magnus akan punya pion bebas di langkah berikut. Stanoyevski memakan pion makan, Magnus punya pion bebas. Lalu gajah D1 berusaha melakukan serangan balik, tapi Magnus terus mendorong pion. Kemudian menteri C1 dengan tujuan untuk mengontrol pergerakan pion bebas, tapi A7 dan menteri A1. Menteri mempertahankan pion. Kemudian hitam yang sudah sangat tertekan melakukan tindakan nekat dengan gajah skak. Kuda makan, pion makan, raja makan, lalu menteri skak. Hitam ingin memaksakan premis dengan melakukan skak abadi. Tapi ini tidak pernah terjadi, karena setelah raja E2 dan menteri H5 skak, Magnus menutup dengan pion G4. Kuda makan pion, ini otomatis membuat raja terkena shadowing. Tapi Magnus menganalisa dan melihat bahwa hitam tidak punya taktik discovery yang berbahaya, maka dia mempromosikan menteri. Kuda E5 skak, raja E3, dan menteri makan gajah, mendapatkan perwira. Tapi Magnus di sini melakukan serangan balik, menteri skak, raja G6, menteri skak, pion menutup skak, dan menteri kembali skak, raja H5, lalu skak, kuda G4, berbalik skak, dan raja D4, serangan pada pion. Stanoyevski menggerakkan raja. Magnus mengambil pion, mengadu menteri, dan menteri skak. Menteri menutup skak, kemudian menteri D6, dan raja bergerak, mengancam skak mat. Hitam mempertahankan diri dengan pergerakan pion, tapi Magnus menyerang kuda. Dan sesudah menteri skak, raja B3, menteri skak, raja C2, dan menteri kehabisan tempat untuk melakukan skak, maka hitam melangkah, pion F5, mencoba menyerang menteri, tapi Magnus membalas, menteri H2 skak, raja G5, dan menteri F4 skak. Stanoyevski menyerah karena kemanapun raja lari, skak mat akan terjadi. Misalnya raja H4, menteri skak, raja H3, dan menteri G3, skak mat. Hitam juga bisa mencoba raja G6, tapi menteri makan pion skak, dan setelah raja mundur, menteri skak, raja kembali mundur, lalu skak mat, dan orang Norwegia itu kembali menang.